Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Materi kali ini kita akan membahas mengenai kolom dan tabel alias ya. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan dokernya dan buka Oracle SQL Developer-nya ya. Oke, kita masih menggunakan database yang sama dengan video-video sebelumnya ya, yang kita restore di video pertama untuk latihan kita. Oke, saya sudah membuka SQL editornya. Jadi tabel dan kolom bisa kita aliaskan atau kita ganti ya namanya, yang disebut dengan tabel dan kolom alias. Nah, fungsinya adalah sebagai pengganti nama. Yang tadinya misalkan A bisa kita ubah menjadi B dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya seperti ini ya, ada table. Nah, perintah dasarnya ya. Misalkan saya memiliki perintah select. Kemudian di sini ada list table. Di tabelnya bisa berupa kolom-kolom yang didefinisikan. Kemudian ada from table name. Nah, ini perintah dasarnya seperti ini. Kita bisa memilih data dengan mendeskripsikan kolomnya. Nah, di sini kita deskripsikan as alias. Ini ya aliasnya. Nah, as ini sebenarnya tidak wajib kita sebutkan ya. Bisa juga kita menuliskannya dengan tanpa as. Misalkan kita langsung ya di sampingnya list table, kita seperti ini. Ini juga sama dianggapnya sebagai alias. Oke, kita langsung contohkan. Ini kita remark. Nah, misalkan saya mau select data, saya mau select bintang dulu from employee. Nah, ini ya, employee. Nah, kita mau ambil ini. Kita coba lihat dulu datanya. Oke, di sini ada first name dan last name. Kita coba definisikan. Ini first name, last name. Oke. Nah, kita akan order by first name. Order by first name. Ini ya. Oke, ini data yang kita tampilkan dengan dua buah kolom. Nah, seperti ini kita bisa ubah nih. Ini kan bisa dilihat first underscore name, last underscore name. Nah, ini bisa kita tambahkan aliasnya as tekan f name. Nah, kemudian as l name. Tekan seperti ini ya. Kita coba jalankan. Lihat, di sini sudah berubah jadi f name dan l name. Nah, itu alias untuk pengganti kolom yang tadi kita first name, kita bisa ubah jadi apapun yang kita inginkan. Oke, ini kalau misalnya kita definisikan ada deskripsi asnya atau aliasnya. Misalkan kita tidak sebutkan, ini juga dianggapnya sebagai alias sama ya. Jadi ini opsional sebenarnya. Mau dideskripsikan maupun tidak. Kita jalankan hasilnya sama aja. Berjalan dengan lancar. Ya, ini kalau misalkan kita menggunakan kolom dan alias dengan deskripsi as ataupun tidak. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan alias kolom untuk membuat judul yang lebih bermakna tujuannya ya. Yang tadinya misalkan hanya first underscore name, ada underscore-nya ini kurang bermakna, ini bisa digunakan. Kemudian secara default Oracle akan mengkapitalisasi judul. Jadi teman-teman lihat nih app name saya menulisnya dengan huruf kecil ya. Tapi ketika muncul di sini ini menjadi huruf besar. Nah, ini defaultnya adalah dikapitalisasi, akan dinaikkan, akan di-up menjadi kapital semua. Nah, jika tidak menginginkannya maka harus tambahkan tanda petik ya. Oke, jadi misalkan ini saya duplicate ya ke bawah. Misalkan kita ingin headernya ini fieldnya kita menjadi sama huruf kecil, maka kita harus tambahkan di sini ketik supaya si Oracle tidak merubahnya menjadi uppercase ya. Nih seperti ini. Kalau kita jalankan, lihat di sininya ngikutin ya huruf kecil semua. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin ini menjadi uppercase, maka kita tambahkan tanda petik seperti ini.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin ada spasi atau white space ya? Nah, itu juga bisa, yaitu dengan membuka tanda petik. Misalkan di sini ya, kita tambahkan, oke, di sini jadinya nama depan. Saya misalkan nuliskan nama depan, kemudian nama belakang. Ini nama belakang. Nah, ini juga bisa. Nah, ketika kita jalankan, maka ada spasinya di headernya. Nah, ini ya, nama depan, nama belakang. Nah, ini menggunakan alias kolom untuk membuat judul lebih bermakna, yang tujuannya seperti ini nih. Nama depan, nama belakang, jadi walaupun ada spasi kosong, dengan membubuhkan tanda petik seperti ini kita bisa menjalankannya. Kalau misalkan kita membuat kolom, ini tidak bisa ya. Jadi gitu. Kalau kolom seperti ini ketika dibuat, maka tidak boleh ada spasi kosong seperti ini. Makanya alias ini berfungsi supaya membuat judul lebih bermakna gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan kolom alias untuk ekspresi. Misalkan ekspresi itu operasi ya, penggabungan, misalkan penggabungan antara first name dan last name. Nah, misalkan ini saya copy lagi. Ini saya duplikat ke bawah. Nah, di sini kita tidak memberikan alias dulu ya. Nah, ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. First name dan last name ini akan kita gabungkan dengan penggabungan string di Oracle dengan tanda pagar, bukan pagar ya, apa sih? Satu yang di atasnya enter itu loh, namanya apa ya? Nah, itulah. Kita tambahkan spasi, kemudian tanda yang di atasnya enter itu namanya apa? Saya nggak tahu juga tuh namanya. Nah, ini bisa kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan, maka dia otomatis menjadi aliasan ya. Lihat. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Tambahkan misalkan as full name. Ini juga bisa ya. Tuh, jadinya ini tergantikan dengan namanya full name. Kalau misalkan ingin ada spasi, berarti di sini tambahkan tanda petik. Seperti ini, kita jalankan. Nah, jadinya full name. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan alias untuk ekspresi. Nah, ternyata kita juga bisa menggunakan alias ini untuk operasi perhitungan. Nah, misalkan saya mau select bintang from product. Nah, ini ya, from product. Nah, ini yang tadinya bintang akan kita ubah. Ini kita akan ambil kontrol spasi product name. Product name, kemudian kita akan list price, kita akan operasikan list price dikurangi dengan standar cost. Nah, standar cost ini ya. Standar cost. Nah, setelah itu kita akan aliaskan dengan as gross profit. Nah, ini aliasnya ya. Jadi ini ada operasi pengurangan sini. Kita coba jalankan. Nah, lihat di sini gross profit adalah alias dari operasi list price dikurangi dengan standar cost. Nah, seperti ini juga bisa kita gunakan alias ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kolom alias untuk fungsi order by ya. Misalkan ini saya duplikat ke bawah. Kemudian di sini kita mau tambahkan order by. Nah, order by-nya ini kita ambil dari aliasnya, yaitu gross profit. Oke, ini kita jadikan order by aliasnya. Kita jalankan, lihat, berhasil ya. Kita jalankan. Mau misalkan kebalikannya, berarti kita tambahkan ini descending. Ini ya. Nah, lihat ini dari yang terbesar dulu. Oke, kita menggunakan kolom alias untuk order by. Bisa ya. Nah, sekarang kita coba untuk alias table ya.
Jadi, alias table kita bisa gunakan sebagai, penghubung supaya lebih sederhana dan supaya, ketika kita mengambil data yang sama, kita bisa spesifik merujuk ke tabel tertentu. Ini, hanya untuk pengenalan ya, bukan berarti materinya inner join ya. Kita coba select dulu bintang from, misalkan kita akan ambil dari employee. Nah, kita akan ambil dari employee. Nah, employee ini akan kita aliaskan dengan E. Kemudian kita akan inner join kan dengan dirinya sendiri. Nah, dia dirinya sendiri tapi dengan alias yang lain. Nah, supaya tidak ambigu ya. Jadi ini juga salah satu fungsi dari alias. Kita bisa membedakan walaupun tabel yang sama, tapi ini dianggapnya adalah dua hal yang berbeda dengan menggunakan alias. Nah, kita bisa definisikan on. Nah, misalkan E dot employee ID sama dengan M dot employee ID. Kita coba jalankan dulu ya. Oke, ini datanya ada. Nah, di sini kita bisa memunculkan misalkan first name. Ini akan error ya. Kita coba dulu yang errornya. First name dan last name. Oke, kita jalankan. Lihat di sini error. Kenapa? Ambigu. Karena first name dan last name kolom dimiliki oleh employee alias E dan employee alias M. Jadi kita harus spesifik menunjukkan ini misalkan dari mana, dari E dot atau ini last name dari M dot. Nah, artinya kita mengambil alias ini sebagai menunjuk ya atau merujuk spesifik dari tabelnya. Kita jalankan. Nah, baru sekarang kita berhasil mendapatkan datanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita menggunakan tabel alias untuk pertama menyederhanakan supaya tadinya panjang dan kita gunakan lagi ini menjadi lebih pendek, tinggal panggil aliasnya. Kemudian juga kita bisa membedakan antara dua tabel yang sama tetapi dianggap tabel yang berbeda dengan alias ini. Dan kita bisa merujukan kepada kolom mana yang mau kita pakai sebang mau ditampilkan dari tabel yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk tabel dan kolom alias. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.